Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alfi Sahrin, NPM 307. Yang kedua ada saya sendiri, Hasan Ahdiar Rahman, NPM 313. Yang ketiga ada Yidan Ilham Nur Fakih, NPM 317. Dan yang terakhir ada Brayana Ayu dengan NPM 333. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Sahrin. Latar belakang kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan kepada karyawan, apalagi pada saat-saat sekarang ini di mana semua serba terbuka. Maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang bisa memberdayakan karyawannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi, tugas, dan karyawan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi, tugas, dan karyawan terhadap kepuasan kerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara signifikan antara gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan baik secara maupun tidak. Teori kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan pengarahan kepada karyawan, apalagi pada saat-saat sekarang ini, di mana semua serba terbuka. Maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang memberdayakan karyawannya. Kerja karyawan adalah kepemimpinan yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hidan. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Nordhaus 2006 dalam buku Leadership, Theory and Practice adalah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu lain demi mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan ditentukan oleh karakteristik individu, perilaku, pengaruh, pola interaksi, hubungan peran, posisi dalam posisi manajerial, dan persepsi orang lain tentang legitimasi pengaruh. Selanjutnya, pengaruh kepemimpinan. Kepemimpinan adalah upaya mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan. Cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah. Tindakan yang menyebabkan orang lain bertindak atau merespon dan menimbulkan perubahan positif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alfi Sahrin kembali. Metode penelitian. Pengumpulan data yang tepat adalah sangat penting dalam penelitian karena data menentukan baik buruknya suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, metode angket. Penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu responden memberikan jawaban yang telah disediakan dengan memberikan daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden secara langsung di lokasi penelitian. Selanjutnya dibacakan oleh Brayana Ayu. Hasil penelitian, motivasi berpengaruh positif tidak signifikan ditunjukkan dengan angka T hitung 0,95 lebih kecil T tabel
1.701 dan taraf signifikan 0,386 lebih kecil dari 0,05, sehingga terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara motivasi terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan, hasil akhir yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah tidak adanya pengaruh kepemimpinan ketua prodi terhadap motivasi belajar mahasiswa. Sedangkan kinerja dosen mampu mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa dengan signifikan sebanyak 67,4%. Adapun nilai lainnya sebanyak 32,6% merupakan aspek lain yang berada di luar variabel, seperti metode mengajar, suasana belajar, lingkungan kampus, peraturan di fakultas, jadwal kuliah, dan tugas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.